Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagian yang berikutnya dalam sebuah proposal penelitian yang seringkali mungkin teman-teman semua bingung gitu ya, menuliskannya apa sih yang harusnya dituliskan dalam sebuah penelitian yang relevan gitu ya. Kemudian isinya harusnya seperti apa, berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga apa yang dimaksud dengan penelitian yang relevan itu yang apa gitu. Nah, itu seringkali memang ketika saya menghadapi mahasiswa saya itu, mereka bingung, "Iya Pak, kayak penelitian yang relevan itu kaitannya apa?" Gitu ya. Apa yang menjadi, eee, yang bisa dikatakan sebagai penelitian yang relevan. Maka nanti di sini akan kita bahas bersama gitu ya. Nah, di bagian penelitian yang relevan ini, kita idealnya adalah mencari sebuah penelitian, ya, mencari bukan sebuah ya, tetapi beberapa penelitian yang memang dia uh, istilahnya berkaitan dengan variabel yang kita teliti, begitu ya. Nah, kita lihat kembali ke judulnya. Kita lihat bahwa di sini kita mempunyai dua variabel yaitu fisik berantai dan juga kemampuan menyimak, begitu. Nah, maka kita harusnya mencari penelitian-penelitian yang dia sesuai dengan kondisi kita ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa memilih penelitian yang di dalamnya itu memuat metode yang sama dengan kita, ya. Walaupun nanti uh, medianya ya, medianya berbeda, nggak masalah. Tetapi di situ metode, ya, metode yang istilahnya dia sudah diuji cobakan kepada variabel terikat yang lain gitu ya. Nah, itu harusnya membahasnya di situ gitu. Nah, kemudian di sini maka teman-teman semua harus berhati-hatinya adalah ketika meniru penelitian yang relevan, maka di situ kita harus menyajikan antara metode atau variabel bebas atau variabel terikat ya gitu ya. Nah, contohnya sederhana, contohnya seperti ini. Nah, metode bisik berantai ya. Kalau kita mencari di internet, tentunya metode bisik berantai ini kan banyak sekali gitu ya. Banyak sekali digunakan di dalam sebuah penelitian ya. Misal penelitian pertama yang kita temukan adalah ini bisik berantai terhadap apa? Misalkan kemampuan berbicara. Nah, ini nggak masalah gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai penelitian yang relevan ya. Mungkin penelitian yang kedua bisik berantai terhadap misalkan penguasaan materi atau hasil belajar IPA gitu ya. Hasil belajar IPA. Nah, di penelitian yang ketiga mungkin permainan bisik berantai ya, yang berpengaruh terhadap misalkan hasil belajar IPS ya di situ. Nah, maka teman-teman semua bisa menyajikan tiga penelitian ya, idealnya tiga. Tetapi kalau mau lebih banyak lebih bagus ya. Jadi, tetapi kita mencari untuk novelty-nya ya. Jadi ini ketika ini tidak lebih dari ya catatan bahwa penelitian paling tidak 10 tahun terakhir. Nah, gitu. Nah, ini yang menunjukkan novelty gitu ya, kebaruannya ya. Nah, ketika teman-teman semua menganggap bahwa metodenya itu wah, metodeku ini metode baru gitu ya. Belum ada sama sekali peneliti yang mempunyai apa ya
belum pernah ada gitu ya, belum pernah ada yang meneliti terkait dengan metode ini gitu ya. Terus bagaimana? Nah, maka kita akan lari ke komponen yang kedua gitu ya, atau menggunakan opsi yang kedua yang disamakan bukan terkait dengan metodenya, tetapi yang disamakan adalah variabel y-nya atau variabel terikatnya, yaitu kemampuan menyimak gitu ya. Nah, maka penelitian yang pertama ya, penelitian pertama kita bisa menggunakan penelitian yang berkaitan dengan kemampuan menyimak gitu ya. Misalkan di sana judulnya pengaruh metode CSR ya, terhadap kemampuan menyimak. Ya. Kemudian penelitian yang kedua, pengaruh metode active learning terhadap kemampuan menyimak. Ya, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman semua, dengan seperti ini, maka kita akan bisa memunculkan novelty gitu ya. Karena apa? Di setiap komponen ini tadi kita akan tahu, oh, metode CSR itu dia mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa gitu ya. Kemudian active learning punya pengaruh yang sedemikian rupa dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya jarang penelitian itu yang mengatakan 100% berhasil gitu ya, atau meningkatkan kemampuan menyimak siswa 100%. Wah, itu jarang banget. Saya menemukan penelitian yang seperti itu tuh jarang ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan kekurangan dari penelitian itu sebagai peluang gitu ya. Jadi kalau teman saya itu mengatakan mengubah masalah menjadi peluang. Wah, itu keren banget itu ya. Nah, maka ini bisa dicoba. Nah, kemudian biasanya ketika kita sudah menemukan penelitian ini, bagaimana cara kita membahas gitu ya. Nah, cara membahas itu gampang gitu ya, mudah gitu ya. Kenapa mudah? Nah, sekarang saya tunjukkan gitu ya. Bagaimana cara kita membahas sebuah hasil penelitian sehingga kita bisa memunculkan novelty ya. Novelty ini adalah kebaruan ya. Kebaruan dari sebuah penelitian gitu ya. Nah, maka di bagian paling atas ya, di bagian paling atas kita harus memberikan pengantar ya, seperti ini. Ada beberapa ya, penelitian yang relevan ya, relevan dengan penelitian ini ya. Beberapa di antaranya akan diuraikan sebagai berikut. Nah, ini kita membuatnya paragraf ya. Nah, ini kan minimal teman-teman semua itu membuatnya adalah satu paragraf itu kan 2 kalimat ya paling tidak ya. Nah, itu juga sama. Ini teman-teman semua harus membuat paling tidak sebanyak 2 kalimat. Nah, ini sebagai berikut ya. Penelitian yang pertama ya. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh siapa misalkan ya. Penelitian ini membahas tentang ya, pengaruh bla 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 terhadap bla 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 gitu ya. Nah, ini harus ada salah satu salah satu variabel yang akan kita teliti gitu ya. Tadi teman-teman semua milih yang tipe yang pertama atau yang kedua, itu harus konsisten, nggak boleh campur ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
hasil penelitian. Jadi langsung ke kesimpulan ya, tadi nggak perlu dituliskan judulnya secara utuh ya. Kemudian kalau tahun boleh ya. Penelitian yang dilakukan oleh siapa pada tahun berapa. Nah, itu boleh ya. Itu untuk menunjukkan novelty-nya. Tetapi kalau di sini judul itu nggak perlu. Bagi saya nggak perlu karena apa? Yang paling penting adalah si A itu mengadakan penelitian, masalahnya apa, solusinya apa gitu ya. Yang itu menunjukkan relevansi dengan penelitian kita, begitu ya. Nah, kemudian ya, kemudian penelitian kedua gitu ya, adalah penelitian ya. Penelitian kedua adalah penelitian yang kemudian penelitian ketiga ya. Nah, maka teman-teman semua di situ minimal 3 aja sudah bagus itu ya. Itu ideal gitu ya. Tetapi ya ideal tapi saya minim gitu ya. Nah, perlu ditambahi juga. Nah, baru di bagian terakhir ya, kita menguraikan atau memposisikan penelitian kita terhadap. Nah, maka di sini kita harus memposisikan penelitian kita gitu ya. Memposisikan penelitian kita bahwa apa yang menjadi kebaruan dari ketiga itu ya. Dari ketiga, misalnya ini saya contohkan. Dari ketiga penelitian di atas ya, belum ada metode ya, metode yang berhasil secara optimal untuk meningkatkan kemampuan menyimak ya, menyimak siswa. Nah, di sini teman-teman harus bisa memposisikan gitu ya. Dari ketiga penelitian itu belum ada yang berhasil saya. Nah, maka perlu bukan maka perlu, tetapi lebih ke kita memposisikan penelitian kita. Jadi maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut gitu ya. Untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada apa gitu ya. Nah, udah stop di situ gitu ya. Stop di situ. Maka dari situ nanti kita bisa mengarahkan pembaca bahwa kita bisa menunjukkan novelty atau kebaruan dari penelitian kita gitu. Nah, saya rasa cukup ya untuk ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Nanti akan kita sambung ke dalam kerangka berpikir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.